Oke, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi bab 2, yaitu tentang kelangkaan. Materi ini akan dibahas sebanyak 2 kali pertemuan, yaitu pada hari ini kita akan membahas poin 1 dan 2 tentang kelangkaan atau pengertian kelangkaan dan hubungan sumber daya dengan manusia. Dan poin 3 dan 4 ini akan dibahas di pertemuan minggu depan. Kelangkaan. Apa sih kelangkaan itu? Kelangkaan adalah kondisi persediaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang relatif terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Atau kelangkaan adalah kondisi manusia yang memiliki sumber daya ekonomi terbatas untuk memenuhi kebutuhan tak terbatas. Jadi, kelangkaan ini ada akibat dari kebutuhan manusia yang tidak terbatas, tapi sumber daya yang dimiliki itu sifatnya terbatas gitu. Jadi di sini ada 2 hal yang dapat kita perhatikan. Pertama adalah sumber daya ekonomi yang bersifat terbatas, dan kedua adalah pemenuhan memerlukan sumber daya ekonomi yang tidak terbatas. Nah, kelangkaan ini semakin nyata ketika kita ingin memanfaatkan sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi itu apa aja sih? Nih, di sini ada 4 sumber daya ekonomi, yaitu sumber daya alam, sumber daya tenaga kerja atau sumber daya modal, kemudian sumber daya modal, di sini sumber daya tenaga kerja itu disebut dengan sumber daya manusia. Dan terakhir di sini ada sumber daya dari keterampilan kewirausahaan. Dan sumber daya alam ini digunakan dalam proses industri dan jasa. Sumber daya alam misalnya tanah. Tanah itu adalah sumber daya ekonomi yang langka karena jumlahnya relatif tetap. Sedangkan kebutuhan atas tanah terus bertambah. Kelangkaan tanah ini terutama terjadi di daerah perkotaan ya, seperti yang kita tahu, misalnya Jakarta. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang bermukim di kota, banyak tanah kosong yang beralih menjadi perumahan, lokasi industri, dan tempat pembelanjaan atau kita sebut mall ataupun pasar, dan akibatnya ruang terbuka untuk tempat bermain anak-anak ini menjadi sulit ditemukan sehingga membuat anak-anak menggunakan jalan raya sebagai tempat bermain. Kemudian tenaga kerja. Kelangkaan juga bisa terjadi pada lingkup tenaga kerja. Dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan industri, kerap terjadi kekurangan tenaga ahli. Oleh karena itu, persediaan tenaga ahli langka, bayarnya pun menjadi terlalu mahal. Contohnya nih, di negara Jerman itu yang sedang menghadapi kelangkaan sumber daya manusia pada sektor konstruksi dan mesin pertambangan. Karena para remaja Jerman ini lebih tertarik bekerjanya itu di industri otomotif. Dan selanjutnya di sini ada persediaan modal. Kelangkaan juga terjadi pada persediaan modal. Contohnya, Indonesia mengalami berbagai kendala dalam persediaan modal. Modal yang diperlukan tidak dalam bentuk uang aja, tapi juga seperti bahan baku, gedung, mesin, gitu. Dan terakhir ini adalah keterampilan kewirausahaan. Keterampilan kewirausahaan ini contohnya di Indonesia. Di Indonesia masih membutuhkan lebih banyak lagi tenaga terampil, kreatif, inovatif untuk mengelola faktor-faktor produksi sehingga dapat menghasilkan produknya menjadi produk yang bermutu dengan harga yang dapat bersaing dengan produk luar negeri. Oke, next ya. Selanjutnya adalah faktor penyebab kelangkaan. Apa aja sih faktor penyebab kelangkaan? Kenapa bisa terjadi kelangkaan? Nah, di sini ada 4 faktor. Pertama, adanya keterbatasan benda, pemenuhan kebutuhan di alam. Kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Ketiga, keterbatasan kemampuan manusia mengelola sumber daya ekonomi yang ada. Dan terakhir, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan.
keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Hal ini dikarenakan sebagian besar sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, tidak semua sumber daya alam dapat segera diperbaharui, sehingga jumlahnya pun terbatas. Makanya ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kita harus mengenali itu. Contohnya nih, minyak bumi dan mineral tambang yang memerlukan waktu jutaan tahun untuk bisa terbentuk kembali. Dan kedua ini, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sumber daya alam yang rusak karena ulah manusia. Contohnya, hutan yang gundul atau rusak akibat pembalakan liar maupun pembukaan lahan untuk perladangan atau perkebunan. Hal ini akan berdampak luas terhadap keanekaragaman hayati yang ada di dalam hutan, sebab akan mengakibatkan pengurangan kuantitas. Jadi banyak penghuni hutan, yaitu hewan-hewan liar di sana, yang menjadi punah. Itu salah satunya akibat ulah dari manusia. Dan yang ketiga ini adalah keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Keterbatasan ini disebabkan oleh rendahnya penguasaan teknologi dan kekurangan modal. Manusia memiliki keterbatasan untuk mengolah sumber daya ekonomi. Nah, akibatnya terjadi ketidakefektifan dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi. Terakhir adalah peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Seiring berjalannya waktu, tingkat peradaban dan jumlah manusia yang semakin meningkat, kondisi ini menyebabkan jenis dan jumlah kebutuhan juga semakin berkembang dan beragam. Di lain pihak, produksi atau penambahan alat pemenuhan kebutuhan belum dapat memenuhi kebutuhan yang ada sehingga terjadi kelangkaan. Gitu ya. Jadi 4 faktor ini merupakan penyebab dari kelangkaan. Lanjut, hubungan sumber daya dengan manusia. Sumber daya ekonomi tadi ada apa aja? Ada sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya manusia. Ini yang paling utama. Tadi keterampilan kewirausahaan itu sebenarnya masuk juga ke dalam sumber daya manusia. Sumber daya alam. Sumber daya alam ini merupakan faktor produksi yang langsung diperoleh dari alam, seperti tanah dan cadangan mineral yang terdapat di dalamnya. Tanah dapat digunakan sebagai lahan pertanian, perkebunan, mendirikan bangunan, dan sarana umum. Sedangkan cadangan mineral itu seperti besi, emas, batu bara, minyak yang diolah kembali menjadi bahan bakar industri. Sumber daya lain yang termasuk faktor produksi misalnya kesuburan tanah, cuaca, curah hujan, udara, sinar matahari, dan air. Nanti kita bahas tentang sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya modal. Sumber daya modal adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk meningkat proses produksi. Misalnya, petani. Petani tidak mungkin mengelola tanahnya hanya dengan kedua tangannya. Tentunya ia membutuhkan bibit padi, cangkul, bajak, atau traktor, penyemprot hama, pupuk, dan sebagainya. Tanpa barang-barang tersebut, pekerjaan yang ia lakukan akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan hasil panennya pun tidak maksimal. Segala sesuatu yang diperlukan untuk meningkatkan proses produksi ini disebut dengan modal. Nah, nanti juga kita akan membahas tentang sumber daya modal. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam proses produksi adalah waktu dan segala usaha manusia, baik jasmani maupun rohani yang dicurahkan dalam proses peningkatan kegunaan ekonomi. Misalnya nih, seorang pekerja di pabrik, kemudian guru mengajar di sekolah,
atau petani mengolah sawah dan sebagainya. Faktor lain yang tidak kalah penting sebagai unsur sumber daya manusia adalah kewirausahaan, yang tadi yang kita bahas di awal, yaitu kemampuan untuk menangkap peluang usaha melalui penciptaan produk baru, teknik produksi baru, pasar produksi baru, atau kegunaan baru dari produk yang sudah ada. Nah, masuk ke dalam sumber daya alam. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini adalah sumber daya alam yang tidak akan habis selama manusia masih mengembangbiakannya atau memperbaharuinya. Contohnya adalah tanaman, hewan. Kedua itu akan terus ada jika manusia dapat mengembangbiakannya atau memperbaharuinya. Sebaliknya, dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu terbentuk melalui proses alam selama jutaan tahun dan bukan buatan dari manusia. Oleh karena itu, sumber daya ini tidak dapat diperbaharui oleh manusia. Contohnya, sumber daya alam yang tidak terbaharukan yaitu bahan tambang dan minyak bumi. Oleh karena itu, ada yang namanya sumber daya alternatif. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengatasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini. Coba nanti kalian cari tahu tentang sumber daya alam alternatif itu apa aja. Selanjutnya ada sumber daya modal. Sumber daya modal dibagi menjadi 5. Berdasarkan subjek, berdasarkan sifat, berdasarkan sumber, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan wujudnya. Kita bahas yang berdasarkan wujudnya dulu. Berdasarkan wujudnya ada 2. Disebut dengan modal uang dan modal barang. Modal uang ini adalah uang yang digunakan untuk proses produksi. Contohnya, uang untuk membeli mesin, uang untuk membeli bahan-bahan mentah atau bahan baku ya. Pokoknya berbentuk uang. Kemudian modal barang. Modal barang ini itu berupa benda atau barang yang digunakan untuk modal produksi. Contohnya tanah, gedung, kantor, kendaraan, gitu. Dan selanjutnya, berdasarkan bentuknya. Ada yang disebut dengan modal nyata dan modal abstrak. Modal nyata ini merupakan modal yang dapat diukur, dilihat, atau ditimbang. Modal nyata terdiri atas modal barang dan modal uang. Jadi, yang ini nih atas modal uang dan modal barang termasuk ke dalam modal nyata. Contohnya tadi, barang-barang, mesin, uang kas, bahan baku merupakan modal nyata karena terlihat gitu oleh kita. Sebaliknya, kalau modal abstrak itu modal yang tidak dapat dilihat, tidak terlihat, tetapi hasilnya dapat dilihat atau dirasakan, misalnya keterampilan, kepandaian, keahlian, keunggulan, ketelitian, atau nama baik atau goodwill. Selanjutnya adalah berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya ini terbagi menjadi 2, modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal yang dimiliki seseorang dan dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya. Jika mengalami kerugian atau pailit, maka risiko secara penuh ditanggung oleh pemilik modal atau pemilik perusahaan tersebut. Contohnya saham, modal patungan, dan modal milik perusahaan. Selanjutnya adalah modal pinjaman. Modal pinjaman adalah uang atau barang modal yang diperoleh dari pihak lain. Contohnya modal perusahaan yang diperoleh dari pinjaman bank atau utang luar negeri. Kemudian berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu modal lancar dan modal tetap. Modal lancar adalah modal atau berupa barang yang habis terpakai dalam satu kali proses produksi. Jadi dia jangka waktunya lebih pendek daripada modal tetap. Contohnya uang kertas, persediaan barang dagang, dan piutang.
kedua adalah modal tetap. Modal tetap adalah barang-barang atau benda-benda yang dapat digunakan lebih dari satu kali pakai dalam proses produksi. Contohnya mesin-mesin, gedung, kantor, dan peralatan lainnya sebagai penunjang produksi. Jadi masa pakainya itu lebih dari satu kali proses produksi, atau kalau di akuntansi itu lebih dari 1 tahun jangkanya. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan subjeknya. Berdasarkan subjeknya terbagi menjadi dua, yaitu modal perorangan dan modal masyarakat. Modal perorangan adalah modal yang hanya dimiliki oleh satu orang, misalnya bangunan milik pribadi, uang, dan mesin-mesin. Modal masyarakat adalah modal yang dimiliki oleh orang banyak dan digunakan untuk kepentingan orang banyak. Contohnya sarana dan prasarana umum. Selanjutnya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan kualitasnya. Berdasarkan sifatnya ada tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja rohani dibutuhkan untuk jenis pekerjaan yang banyak memerlukan daya pikir, daya kreasi, ataupun pengetahuan. Dalam menangani produksi, sumber daya ini memerlukan pengalaman dan pengetahuan. Contohnya seperti guru, penulis buku, konsultan, dan pengacara. Berbeda dengan tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja jasmani dibutuhkan untuk jenis pekerjaan yang banyak membutuhkan kekuatan atau ketahanan fisik. Contohnya tenaga kerja penyapu jalanan, pesuruh, dan tukang becak. Berdasarkan kualitasnya, tenaga kerja terbagi menjadi 3. Tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik yaitu memiliki pendidikan yang menjadi syarat untuk menekuni suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Contohnya, untuk menjadi pengacara, seseorang harus berkuliah di jurusan hukum terlebih dahulu. Begitupun misalnya ingin menjadi guru. Seseorang itu harus berkuliah di jurusan pendidikan. Dan kedua, tenaga kerja yang terlatih. Biasanya memiliki keterampilan tertentu yang diperolehnya dari pengalaman kerja atau dari pelatihan khusus. Contohnya montir, sopir, dan pesulap. Dan terakhir adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja ini mengerjakan pekerjaan yang tidak membutuhkan pendidikan atau pengalaman praktik di lapangan. Contohnya petugas kebersihan. Sampai sini paham ya anak-anak? Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar materi ini. Materi kita hari ini sampai sini. Nanti di minggu selanjutnya kita akan bahas tentang strategi untuk mengatasi kelangkaan sumber daya dan masalah pokok ekonomi. Jadi di minggu depan juga kita akan melaksanakan post-test tentang bab ini. Kalian bisa nyicil belajar ataupun kalian bisa sambil menyicil tugas merangkum bab 2 ini. Saya harap kalian paham, dan sekali lagi kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar Google Classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.